Pemirsa, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menegaskan bahwa hasil Pilkada Jakarta 2024 yang valid akan diumumkan oleh KPU. Masyarakat tidak terkecoh dengan deklarasi 1 atau 2 putaran sebelum ada pernyataan secara resmi dari KPU. Secara garis besar berjalan secara kondusif dan kalaupun ada laporan pasti kami akan segera menindaklanjuti. Terus mengenai hasil yang sudah diumumkan oleh pasangan calon tertentu, menurut kami itu hak pasangan calon ya untuk menyampaikan informasi yang mereka punya ya. Tapi kami tetap berpegangan bahwa hasil resmi itu hanya yang dikeluarkan oleh KPU. Jadi kalaupun nanti ada pasangan calon 1, 2, dan 3 mempunyai versi mereka masing-masing, tentu saja versi yang valid itu adalah versi dari KPU. Itu yang harap bersabar ya. Kita masih menunggu rekapitulasi yang sudah dimulai hari ini di masyarakat. Batas akhirnya kami belum pleno, tapi ada di tahapan itu memang paling lambat diputuskan tanggal 16 Desember. Jadi nanti segera kami update ke teman-teman media kapan kami akan berpleno di tingkat kota, kapan kami akan berpleno di tingkat provinsi. Yang pasti kami akan mengawal ketat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai tanggal 3 Desember ini. Pada pemilihan kepala daerah 2024, Jakarta menjadi satu-satunya daerah yang bisa menggelar pilkada 2 putaran. Pilkada Jakarta akan berjalan 2 putaran bila tidak ada paslon yang memperoleh suara lebih dari 50%. Pilkada DKI Jakarta berbeda dengan provinsi lain. Status Jakarta sebagai ibu kota negara maupun daerah khusus menjadikan Pilkada Jakarta satu-satunya yang bisa berlangsung 2 putaran. Aturan soal Jakarta sebagai daerah khusus Jakarta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Dalam undang-undang ini, pemenang pilkada adalah pasangan cagup dan cawagup yang memperoleh suara lebih dari 50%. Sementara dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 36 Ayat 2, diatur bahwa pemilihan putaran kedua bisa terjadi bila tidak ada satupun paslon yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua diikuti oleh paslon dengan suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran sebelumnya. Hasil hitung cepat Pilkada Jakarta berjalan cukup ketat. Meski pasangan Pramono Rano unggul di sejumlah lembaga survei, namun belum bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan berjalan 1 atau 2 putaran. Lantaran terdapat margin of error sebesar 1%. Hasil quick count beberapa lembaga survei ini menempatkan kemenangan pasangan Pak Pramono Rano masih dalam batas margin of error alias tipis sekali meskipun di atas 50%. KPU DKI Jakarta pun mengungkap skenario putaran kedua Pilkada Jakarta akan digelar 26 Februari 2025. Namun ada atau tidaknya putaran kedua masih menunggu hasil real count resmi KPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang unggul dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Sehari pasca pencoblosan Pilkada serentak 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang memenangkan kontestasi Pilkada. Jokowi menyebut menerima sejumlah panggilan telepon usai diumumkannya hasil perolehan melalui metode hitung cepat atau quick count Pilkada. Jokowi berpesan agar paslon yang memenangkan Pilkada agar tetap rendah hati dan jangan jumawa. Ia juga menyebut tahapan Pilkada tahun ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan baik dan saya dengar semua daerah jalan aman, lancar, baiklah itu yang kita harapkan dan menunjukkan
kematangan kita dalam berpolitik, dalam berdemokrasi, saya kira sangat bagus sekali. Yang menang tetap rendah hati, jangan jumawa. Yang kalah pun nanti 5 tahun yang akan datang masih ada kesempatan untuk ikut lagi. Saya kira ya itulah kematangan kita dalam berdemokrasi. Jokowi mengatakan seluruh tahapan proses Pilkada serentak 2024 telah menunjukkan kematangan masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Guru 2024. Dalam kesempatan ini, Presiden berjanji akan menaikkan gaji guru. Puncak peringatan Hari Guru digelar di Velodrome, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo didampingi Mendikdasmen Abdul Muti, Menseskap Teddy Indra Wijaya, serta beberapa menteri lainnya. Pada puncak Hari Guru, Presiden Prabowo memberikan kejutan berupa kenaikan gaji guru baik ASN maupun non-ASN. Gaji guru ASN dinaikkan sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara gaji guru non-ASN, tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K, serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan. Menkom Digi bersama dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat gelar pertemuan dan kerjasama terkait dengan pemberantasan judi online. Meskipun bergerak dalam ranah online, namun adiksi yang ditimbulkan menyasar masyarakat dari beragam elemen, termasuk anak muda. Indonesia darurat judi online. Menko Pemberdayaan Manusia sebut gelombang adiksi terhadap judi online sudah menjadi bencana nasional di Indonesia. Fenomena ini harus segera direspons secara tepat oleh pemerintah agar adiksi terhadap judi online bisa diatasi. Sejumlah penanganan yang menyasar pemblokiran situs judi online hingga akun-akun bank yang melakukan transaksi dengan akun judi online menjadi salah satu langkah maju pemerintah. Meski begitu, mentalitas dari masyarakat harus diubah agar bisa lepas dari jerat adiksi judi online. Lebih jauh lagi, tak kurang dari 8 juta rakyat yang terjerat tipu daya judi online menjadi penyumbang angka kemiskinan baru di Indonesia. Hari ini saya beserta Ibu Menteri Komunikasi dan Digital membahas khusus soal bencana sosial yang sedang kita hadapi, yaitu judi online. Kita tahu persis para pelaku judi online ini sebagian besar adalah korban dari penipuan judi online. Kalau judi itu ada take and give, keberuntungan segala macam, tapi kalau judi online yang paling grassroots itu kita menangkap kecenderungan ada penipuan, sehingga kita harus sosialisasikan ke masyarakat. Jadi kita harus bikin literasi kepada masyarakat, karena 8,8 juta yang terlibat judi online ini adalah kontributor kemiskinan baru yang setelah menjadi korban akan menjadi penambahan kaum miskin baru. Padahal kita genjot sekuat tenaga, mulai dari kemiskinan ekstrim kita atasi, kemiskinan rentan miskin menjadi berdaya dan mandiri. Kerjasama yang dilakukan dua kementerian ini berfokus pada pembangunan literasi pada masyarakat tentang bahaya adiksi judi online. Lagi meskipun ini
ranahnya online, tapi sekali lagi ini melibatkan masyarakat asli gitu ya. Namanya mungkin judi online, penipuan, tadi disampaikan Pak Menko, penipuan secara online, tapi yang terdampak adalah manusia Indonesia asli. Nah, karena itu kita juga bersama tadi sepakat, terima kasih Pak Menko atas komitmennya, bahwa kita akan menggunakan aset-aset dari Pak Menko yang berupa sumber daya manusia yang luar biasa banyak di berbagai daerah di seluruh desa, untuk juga membantu menggiatkan edukasi ataupun literasi terhadap pemahaman bahwa judi online ini adalah sesungguhnya penipuan. Menkom Digi menegaskan pihaknya melakukan pemantauan dan pemblokiran terhadap situs judi online dan bekerja sama dengan sejumlah elemen termasuk Himbara dan juga OJK untuk melakukan pemblokiran rekening akun bank yang terafiliasi dengan situs judi online. Pemirsa, pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri selama periode Natal dan Tahun Baru di 19 bandara. Antaranya adalah Denpasar, Surabaya, Medan, Silangit, Lombok, dan Labuan Bajo. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengungkapkan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pada seluruh bandara di Indonesia. Adapun penurunan harga tiket pesawat tersebut akan berlaku selama 16 hari, yakni mulai tanggal 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual. Bagi penumpang yang sudah membeli tiket untuk penerbangan pada periode tersebut, dapat diberikan insentif sesuai dengan kebijakan masing-masing maskapai jika masih memungkinkan. Kementerian Perhubungan berharap keputusan penurunan harga tiket pesawat ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang saat masa Nataru. Kemenhub meyakini bahwa keputusan ini mampu mendongkrak perekonomian dan pariwisata dalam negeri di kuartal terakhir tahun 2024. Sementara kami baru menetapkan yang 19 bandara itu. Ya, semua yang terkait dengan biaya-biaya yang timbul di bandara udaraan, kemudian juga aftur juga ada. Dari Pertamina berhasil menekan biayanya, kemudian juga dari fuel surcharge, jadi itu yang bisa kami lakukan maksimal untuk saat. Sementara pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA terus meminimalisir kesenjangan gender di tanah air. Salah satu langkah yang dilakukan melalui Ruang Bersama Merah Putih. Dalam gelaran CEO Forum bertajuk Leader Discussion, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi, memastikan pemerintah bakal meminimalisir kesenjangan gender di Indonesia melalui program Ruang Bersama Merah Putih. Melalui langkah ini diharapkan dapat membentuk desa hingga kota yang ramah perempuan dan anak, sehingga berdampak pada pertunjukan nasional secara keseluruhan. Tak hanya itu, Arifah menyebutkan melalui program ini diharapkan menghasilkan satu data tentang perempuan dan anak, termasuk meningkatkan akurasi pemetaan data terkait permasalahan seperti anak stunting, anak kurang gizi, ibu dengan hipertensi, dan anemia. Dengan adanya penguatan akurasi pemetaan data pemerintah melalui dinas terkait, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan lebih cepat. Rencananya program Ruang Bersama Merah Putih akan diluncurkan di 6 titik pada perayaan Hari Ibu Nasional yang jatuh pada 22 Desember 2024. Untuk 5 tahun ke depan ada 3 program prioritas kami yang spiritnya kami ambil dari kegiatan retreat kami di Magelang, di mana Bapak Presiden di retreat itu menginginkan adanya kolaborasi dari seluruh kementerian lembaga, karena tidak mungkin satu kementerian bekerja sendiri, mereka pasti harus berkolaborasi. Oleh karena itu, sesuai arahan dari Bapak Menko, Bapak Pratik, bahwa program yang kami lakukan baiknya meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Bintang. Maka kami menamakan Ruang Bersama Merah Putih. Ruang Bersama Merah Putih itu ada kelanjutan dari desa kelurahan yang ramah perempuan dan anak. Kalau desa kelurahan yang ramah perempuan dan anak selama ini menjadi lokus atau fokus utama dari kementerian saja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, maka pada saat ini kita membuka ruang lebih hebat lagi, maka namanya adalah Ruang Bersama Merah Putih.
Arifah menambahkan nantinya ruang bersama akan dilengkapi alat-alat permainan tradisional yang berbasis kearifan lokal sebagai sarana untuk menanamkan karakter sebagai anak Indonesia. Tak hanya itu, ruang bersama juga memfasilitasi bakat-bakat dari anak-anak Indonesia, baik dari bagaimana menulis, menari, menyanyi, hingga drama. Pemirsa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menolak proposal investasi Apple sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,58 triliun rupiah. Agus menilai investasi tersebut belum memenuhi 4 aspek berkeadilan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menolak proposal investasi Apple sebesar 100 juta dolar Amerika atau sekitar 1,58 triliun rupiah. Agus menilai investasi tersebut belum memenuhi 4 aspek berkeadilan. Keempat aspek tersebut mencakup perbandingan investasi Apple di negara-negara selain Indonesia. Saat ini, Apple belum investasi fasilitas produksi pabrik di Indonesia, perbandingan investasi merek-merek handphone, komputer genggam, dan tablet lain di Indonesia, penciptaan nilai tambah serta penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Agus meminta raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu menambah nilai investasi di Indonesia untuk membangun pabrik, sehingga bisa menciptakan nilai tambah dari sisi penciptaan lapangan kerja hingga pendapatan negara. Selain itu, Kemenperin tetap mengharuskan agar Apple melunasi sisa komitmen investasi 2023. Sisa pelunasan komitmen ini tidak menjadi bagian dari pembahasan proposal baru, di mana pembahasan proposal baru berlaku untuk kewajiban Apple pada 2024-2026 untuk mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Apple memiliki kewajiban untuk melakukan pembahasan proposal setiap 3 tahun konsekuensi dari keputusan investasi Apple yang memilih skema inovasi untuk memperoleh sertifikat TKDN. Kemenperin segera memanggil pihak Apple datang ke Indonesia untuk membahas pelunasan komitmen investasi pada 2023 serta proposal baru 2024-2026.